Baik, berjumpa lagi bersama saya Athanasius Wirasakti Auratu, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Leleba. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Christoforus Arakian. Beliau adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Leleba. Selamat siang Bapak Guru. Kabar bagaimana? Terima kasih. Hari ini kita akan melakukan proses pra-observasi Pak Guru. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi di kelas. Tujuannya untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya pelajaran yang nanti Pak Kristo lakukan. Pra-observasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar bisa lebih siap dan percaya diri. Ada beberapa pertanyaan di sini Pak Guru yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama, kira-kira apa hal atau poin utama apa yang hendak dikembangkan dalam pengamatan nanti Pak Guru? Bagaimana aktivitas siswa saat berdiskusi ketika saya menggunakan metode tutur sebaya. Dari aktifan saat menggunakan metode tutur sebaya. Terus selanjutnya bagian mana dalam proses pembelajaran yang hendak disupervisi? Bagian nanti saya fokus pada saat pembelajaran lebih pada saat kegiatan itu timbang balik diskusi berjalan. Saat proses diskusi berjalan, model pembelajaran apa yang nanti digunakan Pak Guru? Pembelajaran PDA. Medianya menggunakan seperti biasa menggunakan Kira-kira metode yang nanti digunakan, ada tidak metode yang nanti digunakan saat proses observasi nanti? dalam berencana itu menggunakan diskusi tertentu untuk menggunakan kita kembali. Baik Pak Guru. Kapan pembelajaran akan dilaksanakan? Kira-kira di hari apa, kelas apa, dan mungkin jam berapa Pak Guru? Rencananya itu akan mengajar di kelas 11 kita JB fase di jam 5 hari Rabu. Di hari Rabu jam ke-56 di kelas 11 di fase. Baik Pak Guru, nanti setelah melakukan kegiatan observasi akan dilakukan pasca observasi. Sebelumnya saya mohon maaf telah menyita banyak waktu Pak Guru, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Guru. Sampai bertemu pada kegiatan observasi berikutnya. Sama-sama. Berarti yang tidak hadir 9.
kalau bisa menyelesaikan soalnya itu, yang pertama itu dia biasa ditulis atau dinotasikan begini kalau fungsi komposisi. Komposisi itu dia biasa tulis ini, orang biasa tulis begini, dia pakai bundaran begini, Gx, atau bisa juga dia ditulis begini, G yang komposisi F, Fx. Jadi biasanya orang baca begini, G, F, bundaran Gx. Bundaran ini maksudnya komposisi. Terus kalau G yang bundaran Fx, berarti G yang komposisi F, Fx. Jadi dia biasa ditulis seperti ini. Jadi yang bundaran ini teman-teman bisa baca G bundaran F bundaran Gx, bisa juga baca F komposisi Gx. Jadi bundaran ini notasi dari komposisi atau lambang juga, simbol. Bisa? Cara sederhananya adalah kalau F yang komposisi Gx, berarti misalkan Fx-nya ini ada fungsi Fx, di sini ada fungsi Gx. Kalau F yang komposisi Gx, berarti X yang ada di fungsi Fx ini diganti dengan Gx. Tapi kalau G yang komposisi Fx, berarti X yang ada di Gx ini diganti dengan Fx. Dia kembalikan saja begitu. Itu Pak, jelaskan dia punya cara-cara. Coba ini, jangan tulis dulu, coba. Pak cek satu-satu. Ini diberikan dua fungsi, Fx-nya x kuadrat tambah 3, Gx-nya x tambah 6. Yang tadi yang kita cari dulu F yang komposisi Gx. Sekarang G yang komposisi Fx. Berarti bagaimana ini? Intan dulu. Kalau F yang komposisi Gx sama kayak dua itu. Kalau G yang komposisi Fx itu bagaimana nih? Buat satu orang berbagi di apa? Jawab. Kalau tadi Fx kan X yang Fx ini diganti dengan Gx ini x kuadrat tambah 5. Sekarang G yang komposisi Fx, berarti X yang di sini di Gx ini diganti dengan x kuadrat tambah 3. Dia terbalik. Kemudian deh, kalau F yang dengan Gx, berarti ini diganti dengan di sini dengan ini x tambah 6. Mengerti? Tapi kalau G yang lebih dulu, G yang komposisi Fx, berarti x yang di sini diganti dengan x kuadrat tambah 3. Bisa? Jangan coba ini kan G komposisi Fx. Gx nya akan sama dengan begini Gx nya. Gx nya x tambah 6. X yang di sini diganti dengan x kuadrat tambah 3. Perbedaannya begini. Ini ganti berarti x kuadrat tambah 3 tambah 6. Itu jawaban. Bisa? Begitu saja. Sekarang Bapak bagi kelompok. Jadi setiap kelompok itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Bagi tiga kelompok berarti 5. Oke. Pertama kelompok 1 kelompok 1 tempat dia bagian sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Jadi siapa yang muda, kamu semua berdiri. Berdiri. Sari. 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi Pak kasih kesempatan kamu kerja ini. Masing-masing diskusi dulu. Kalau kamu ketemukan kesulitan berarti apa nanti itu kalau kelompok bisa itu apa? Sari nanti datang ketemu dengan Bapak jelaskan yang kamu tidak mengerti itu, nanti Sari datang kembali dan jelaskan di Bira, di Polis, di Hotel dan di Yoma. Di sini kalau tidak mengerti nanti kita Fernandes apa Pak jelaskan di Bira Fernandes dan Bira Fernandes jelaskan di kamu. Dan tanggung jawabnya teman-teman yang jadi tutor sebaya apa teman kelompok jelaskan mereka sampai mereka mana di sini yang mana Pak jelaskan di rumah yang jelaskan di
Jadi waktu diskusinya 15 menit. 5 menit pertama kalau saya 5 menit pertama kalau temukan kendala, temukan dia punya kesulitan. Saya punya tugas adalah jelaskan baru saya jelaskan. Begitu di sini. 15 menit tidak diskusi lagi ini, kamu diskusi. Jadi kalau 5 menit pertama ada kesulitan Pak jelaskan di Vera jelaskan kembali. Di sini dia sama. 5 menit pertama kalau ada kesulitan, ketemu pertama jelaskan. Setelah itu semua selesai, setiap kelompok berbagi dan satu kelompok coba akan dia punya hasil itu hasil yang Pak jelaskan lalu itu supaya jelas ke teman kelompok itu satu orang Vera betul, satu orang salah satu kelompok mewakili berupa dan dia punya hasil yang di depan kamu. Oke, sama Vera punya apa? Vera pernah dia punya kelompok tulis yang kamu mau. Tulis yang biasa. Terus jelas itu tulis yang B, yang satu B dan apa? Saya jelaskan tadi. Komposisi A, DX-nya X kurang 2 sehingga X yang ada di DX diganti dengan X2X pada dalam 3X kurang 4X kurang 2 hingga hasilnya X pada dalam 3X kurang 6. Berikan tepuk tangan. Jadi apa? Kadang-kadang kamu tidak bisa sampaikan hasilnya. Jadi apa? Itu menunjukkan kesulitan apa? Satu orang tidak patut kadang-kadang begitu. Apa bisa mau memikirkan sesuatu atau ngomongnya setengah marah. Jadi ketika betul itu percaya ngomong oleh itu gunakan kesempatan untuk bisa berani di depan. Karena banyak orang yang dia punya pemikiran yang sebenarnya baik, ide yang baik, tapi akhirnya tidak bisa merubah sesuatu atau bisa jadi sesuatu karena dia tidak bisa sampaikan itu. Dia kalau punya ide bahkan ketika misalkan kamu belajar tidak menurut kamu tidak baik, kamu mesti berani sampaikan bahwa cara belajar itu kamu tidak suka, begitu. Sehingga supaya kita bisa cari sesuatu yang lebih baik. Dan kalau selama ini kamu tidak pernah bersuara, maka kondisi itu tetap terjadi. Dan selama ini kamu yang tidak suka dengan cara belajar dan pola akan terus berlanjut. Mengerti? Jadi sekarang itu segala sesuatu yang kamu mau sampaikan saja. Tidak perlu malu apalagi takut. Bisa? Oke. Jadi apa terkait dengan ini tadi? Ini kan tidak tahu dalam soal itu GX-nya X kurang 2, HX-nya X kuadrat tambah 3X kurang 4. Yang diminta dalam soal itu G yang komposisi H. Karena G yang komposisi H, maka X yang ada di G ini diganti dengan HX. GX-nya kan X kurang 2. Berarti X yang ini diganti dengan HX secara semuanya. Berarti X-nya diganti dengan X kuadrat tambah 3X kurang 4 berkurang dengan 2.
Ini kan dia sendiri tulis kembali, tidak ada teman untuk dioperasi. Ini juga X juga dia sendiri bertulis ulang, tidak ada teman untuk dioperasi. Ini konstatan ada 2, min 4 kurang 2, min 4 kurang 2, min 6. Oke, jadi apa? Untuk apa? Pembelajaran hari ini mungkin seperti ini, nanti sudah roster sesuai dengan rosternya sudah berjalan, itu rosternya sudah pasti, nanti matematikanya apakah yang tetap dengan Pak, sehingga Pak pertimbangan 1, 2 wali kelas tetap harus mengajar di kelasnya sendiri. Terus begitu untuk matematika kalian tetap dengan Pak. Jadi kedepannya untuk materi ini kalau tidak teman-teman belum paham, nanti kita diskusi dengan. Nah, oke, jadi untuk dapat matematika hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak dan tetap semangat belajar. Selamat pagi Pak Guru. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Tenesis Wirasakti Auratu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lembata dari SMK Negeri 1 dan Leba. Saya masih ditemani oleh Bapak Kristoforus Arkian sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Pak Guru, kabarnya bagaimana? Baik. Pada percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Guru terkait dengan jalannya proses observasi di kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Guru lakukan. Baik Pak Guru, kita langsung ke pertanyaan pertama saja. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Pak Guru terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang kemarin berlangsung? Baik, Pak Guru, jadi terkait dengan perasaan ketika diobservasi tentu ada rasa senang untuk bisa diobservasi, apalagi kesempatan ini juga memberi saya ruang untuk bertemu dengan anak-anak. Terus perasaan berikutnya mungkin juga menjadi perasaan yang bisa menjadi bagian evaluasi buat saya, karena bicara soal kesiapan belajar anak ini yang menjadi poin penting buat saya. Jadi ada sedikit perasaan khawatir kalau persiapan belajar anak itu mengganggu sekali dalam proses belajar, bukan hanya saat observasi, tapi untuk perjalanan pembelajaran, untuk mapel-mapel yang lain. Oke, baik Pak Guru, perasaannya sudah tentu senang, juga tentu berkaitan dengan persiapan belajar, karena persiapan belajar menjadi hal yang paling penting supaya proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Pak Guru, bisa diceritakan kembali area pengembangan mana yang Pak Guru lakukan dan tahap-tahap apa yang Pak Guru lakukan di kelas? Area pengembangannya, terus yang sudah tahapan yang sudah Pak Guru lakukan di kelas. Baik, jadi terkait dengan tahapan ini awal pertama kali saya coba menggunakan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan tutur sebaya. Jadi terkait dengan tutur sebaya ini memang sebenarnya anak-anak itu harus dipersiapkan dulu terkait dengan, misalkan saya membawa materi ini, materi itu sudah disampaikan ke mereka sehingga mereka punya persiapan khusus untuk bisa menjadi fasilitator buat teman-teman kita bagi dalam kelompok. Cuma ini kan saya secara pribadi mengakui bahwa saya belum mempersiapkan teman-teman yang saya jadikan tutur sebaya itu, sehingga kendala di lapangan itu mereka sepertinya hal baru buat mereka. Baik Pak Guru, tadi menceritakan kembali, sebentar ada pertanyaan ke situ juga, tapi menurut Pak Guru
berdasarkan area pengembangan tadi nih, tutor sebaya tadi nih, apakah menurut Pak Guru sudah berhasil di dalam kelas atau belum berhasil? Terkait dengan mengukur tingkat keberhasilan penerapan pendekatan dengan tutor sebaya ini memang belum berhasil dalam kali saya lihat. Belum berhasil ya. Kan belum berhasil pasti tadi ada kekurangan pastinya ya Pak Guru. Menurut Pak Guru yang menjadi kendala atau kekurangan yang Pak Guru hadapi di kelas sampai tidak berhasil dari itu bisa diceritakan sedikit terkait dengan penerapan tutor sebaya yang belum, menurut saya belum begitu efektif. Itu memang betul bahwa anak-anak yang saya pilih untuk tutor sebaya kan anak yang saya lihat mereka punya dari sisi akademiknya mereka baik. Cuma berkaitan dengan penerapan ini mereka menjadi tutor sebaya ini kan mereka juga butuh persiapan sehingga minimal materi yang mau saya sajikan hari itu saya share dulu ke mereka untuk mereka pelajari supaya memperlancar mereka ketika mereka membagi itu ke teman-teman mereka. Baik, hal ini bisa terjadi, mungkin kekurangan itu bisa terjadi karena mungkin secara akademik dilihat mampu, tapi anak-anak juga mungkin butuh persiapan untuk belajar supaya bisa memberi imbas kepada teman-teman yang lain. Berikutnya mungkin Pak Guru setelah hal yang terjadi tadi, kekurangan kendala tadi, mungkin ada rencana ke depan dari Pak Guru terkait kekurangan atau area pengembangan tadi. Rencana ke depan kira-kira ada rencana apa yang bisa diceritakan? Baik, jadi terkait dengan rencana ini paling tidak akan berangkat dari refleksi saya waktu saya di observasi. Jadi yang pertama itu hal penting itu yang perlu kita sama-sama upayakan itu yang saya upayakan itu berkaitan dengan kesiapan belajar anak. Yang pertama mereka datang ke sekolah mereka dari sisi alat penunjang belajar buku bolpoin minimal mereka bawa sederhana itu mereka tidak bawa juga mengganggu sekali bahkan menghambat sekali jalan untuk belajar. Dan terus berkaitan dengan tutor sebaya ini menarik mungkin saya baru coba pertama kali kemarin tapi saya tertarik menjadikan siswa juga sebagai fasilitator untuk teman-teman yang lain. Jadi kedepannya mungkin bisa saya persiapkan lebih baik lagi anak-anak yang kemudian saya jadikan mereka sebagai tutor untuk teman-teman itu. Oke, rencana kedepannya mungkin perlu persiapan lebih baik lagi, harus ada persiapan terkait dengan kesiapan belajar. Kadang hal-hal yang sederhana itu bisa menghambat juga. Baik, Pak Guru, rencana ke depan mungkin ada waktu atau kapan dieksekusi tadi rencana ke depannya? Kalau dalam rencana saya itu terkait dengan tutor sebaya itu memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa akan kemudian menjadi prioritas pembelajaran yang saya gunakan ke depan di dalam pembelajaran. Cuma terkait dengan waktu paten itu mungkin sekitar pertengahan November bisa. Itu baru kita mulai aktif belajar di sana, mesti kegiatan masih terlalu banyak. Baik Pak Guru, ada lagi atau cukup? Terkait dengan pengalaman saya terkait dengan observasi mungkin seperti itu ya. Intinya kita sama-sama belajar, sama-sama saling berbagi supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Ini terkait dengan belajar, pasti setiap kali kita belajar pasti ada persiapan. Semua harus dipersiapkan dengan baik, pasti semua akan berjalan dengan baik. Mungkin ini saja Pak Guru. Saya mengucapkan terima kasih atas jawaban dari Pak Guru. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru rencanakan secepatnya dapat dieksekusi dan direalisasikan. Baik Pak Guru, akhirnya kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kristo Arkian yang sudah menemani saya, membantu tugas saya. Semoga ke depan ada timbal balik dari kita. Amin. Akhirnya, akhir kata saya ucapkan
Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.